Dan pemirsa, kita akan beralih ke rekonstruksi di Jawa Barat terkait dengan kasus penganiayaan dengan tersangka Taufik Hidayat, pemirsa. Kan kemarin sudah ya dirilis kemarin, tapi kita nggak bisa terlalu rinci menyebutkan TKP-nya. Yang jelas di wilayah hukum Jawa Barat, Kabupaten, dan yang terakhir itu yang ada temuan TKP itu di Ciwaru, dan yang terakhir di Cinunuk. Total tadi 21 adegan. Saat ini belum ada dan itu masih dalam proses. Tadi kita sudah diskusi bersama dengan Pak Jaksa dan LPSK, dan di situ sudah kita ada kesepakatan bersama untuk kita tetap mendalami dan mencari bukti-bukti, dan bila ada kita akan menambah mempersangkakan penambahan pasal terhadap pelaku. Jadi tidak usah kata. Penganiayaan di TKP 35 dari 21 itu aksi tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok, dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta. Dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu, tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga pakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis. Itu dilakukan oleh pelaku kepada korban. Bu, kalau misalnya untuk digunting, Bu, apakah itu benar, Bu, diakui oleh tersangka, Bu? Korban itu? Oh, tidak ada dan pelaku juga tidak mengakui, dan dari fakta yang ada juga tidak ada menggunting bibir itu. Jadi bibir itu atau gigi rontok itu karena pukulan berkali-kali sehingga rontok dan rusak bibirnya karena kan tidak diobati, jadi lama-lama rusak bibirnya. Kalau tato itu termasuk dipaksa nggak, Bu? Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih belum masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Dari pertanyaan besar, Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaan ini kenapa, Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Udah cukup ya rekan-rekan rekonstruksi. Kalau misalnya tato berarti tidak ada paksaan dari tersangka terhadap korban. Bagaimana? Untuk tato tidak ada paksaan dari tersangka terhadap korban. Tidak ada paksaan, namun dengan kondisi seperti itu tentunya korban mau tidak mau mengikuti ya, karena kan takut dipukul. Walaupun memang secara lisan tidak ada paksaan, tapi kalau kita melihat kondisi psikis ya pasti ada ketakutan. Kalau menolak pasti dilakukan kekerasan terhadap korban. Cukup ya, mungkin ada 21 adegan berapa kalinya tuh, berapa jadi itu nggak, Bu? apanya dihitung. Pukulannya berapa kali? Kita nanti per TKP nanti kita nggak bisa ungkap ya. Itu masih dalam materi penyidikan. Mungkin bagaimana? Ada TKP 4, tapi dia tuh hanya kayak menampar sehingga luka di tubuh atau wajah itu ada darah yang menciprat ke dinding, itu saja buktinya. Demikian. Tersangka ini sempat memberikan obat dari apotek, rasa ketakutan tersangka terhadap korban meninggal atau gimana, Bu? Betul ya, di samping dia karena lagi sadar gitu ya, dia takut mungkin korban meninggal, makanya dia membeli obat, mengobati sendiri. Mungkin demikian cukup ya, ada tambahan dari Pak As atau dari 3, yaitu 3, 5, 6 itu semua. Pengaruh miras seperti itu. Ada yang pengaruh dia miras, ada yang juga tidak. Ada tambahan Pak Asil? Oke, terima kasih Bu Dir. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah tadi telah dilaksanakan rekonstruksi dengan lancar. Kami dari tim jaksa peneliti juga sudah mengikuti rekonstruksi dengan cermat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak
waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi. Seperti itu barangkali dari kami. Kalau untuk tambahan pasal kedepannya kita lihat dulu berkas perkaranya nanti seperti apa. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan berkoordinasi dan berdiskusi lagi dengan penyidik seperti itu. Ya dia sesuai kapasitasnya menyaksikan saja, tapi lebih kepada anak si pelapor anaknya yang menyaksikan. Mungkin Ibu dari LPSK ada tambahan? Terima kasih. Jadi LPSK hadir ya karena memang kita sudah mengabulkan permohonan perlindungan dan saya kira LPSK sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh polisian maupun kejaksaan. Dalam hal ini tentunya Dires PPA PPO ya Bu, yang memang punya spesifikasi berkaitan dengan korban ini adalah korban kekerasan berbasis gender yang tentunya LPSK akan memberikan dukungan diantaranya beberapa layanan psikologis misalnya untuk membantu korban mengungkap kekerasan berbasis gender yang sudah dialaminya, dan saya kira kita akan bersinergi terus. Nah, saya kira masyarakat juga penting untuk memberikan dukungan kepada korban maupun keluarganya ya, untuk setidaknya ke depan percepatan pemulihan itu harus terjadi supaya tadi mendukung proses penegakan hukum. Saya kira itu, terima kasih. Melakukan asesmen karena medis sedang fokus pada pemulihan secara kesehatan fisik ya, medisnya. Nah nanti kalau dari tim medis sudah memberikan rambu-rambu, kami melakukan asesmen, tentunya akan segera kami lakukan. Selain keluarga korban yang dilindungi informasinya menjaga kontrakan raib. Ya. Ataupun ada ancaman dari mana? Dua orang. Dua orang. Ya. Ya, informasinya kita kan berdasarkan pada asesmennya. Nah, asesmennya muncul itu. Saya kira itu cukup ya. Satu lagi Bu, soal pernyataan yang kemarin soal toxic relationship ini seperti apa sih Bu untuk kategorinya sendiri? Nah, itu yang akan kita dalami, tetapi kan memang kalau dari sejarah ya, sejarah dan relasinya mengarah ke sana ya, bahwa ini ada relasi dalam pacaran, apalagi kan kalau kita dengar mengakunya sebagai suami ya Bu. Nah ini yang perlu kita dalami berikutnya nanti. Masuk, ini kan beda ya, tindak pidana dengan relasinya kan beda. Itu. Cukup ya rekan-rekan. Ya. Sudah bisa dikomunikasi dan sudah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan, nanti kita terus ketemu ya. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh Polda Jawa Barat terkait dengan rekonstruksi yang digelar atas kasus penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat. Sebelumnya rekonstruksi dilakukan dan diambil alih oleh Polda Jawa Barat maksud kami atas alasan dari keamanan lokasi yang sebenarnya menjadi tempat kejadian antara pelaku dan juga korban. Dari konferensi pers yang digelar dan dipimpin oleh Kombes Pol Rumi Untari selaku Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO di Kepolisian Daerah Jawa Barat mengatakan bahwa memang sudah terkuak sejumlah fakta baru dari hasil rekonstruksi, di mana diketahui bahwa korban ini mengalami kerusakan pada fisik khususnya pada bagian bibir. Dan sempat ada informasi yang beredar bahwa memang kerusakan bibir korban dikarenakan adanya aksi pengguntingan dari pelaku. Namun diketahui bahwa pelaku ini ternyata memukul korban berkali-kali di bagian bibir
hingga mengalami kerusakan dan juga gigi yang rontok dari korban. Dan tadi juga sudah ada pertanyaan dari awak media kepada pihak Polda Jawa Barat, apakah ada pemaksaan dalam tato yang ada di sekujur tubuh korban. Dan pihak Polda Jawa Barat juga mengatakan bahwa tato memang dipaksa oleh pelaku Taufik Hidayat kepada korban ketika korban masih dalam kondisi sehat secara fisik. Lalu ada pertanyaan kembali, mengapa korban disekap selama hampir 3 tahun dan tidak melakukan aksi kabur. Dan pihak Polda Jawa Barat juga tadi meluruskan bahwa jawaban dari korban konsisten karena ketakutan dari korban akan disakiti oleh pelaku, maka dari itu korban tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku selama disekap. Adapun fakta yang terkuak juga adalah pelaku ini sempat mengonsumsi minuman keras sehingga aksi kekerasannya ini beberapa kali dilakukan atas pengaruh alkohol atau minuman keras. Tadi juga sudah ada pernyataan dari Sri Nur Hewati selaku Wakil Ketua LPSK yang hingga saat ini masih mengawal dan juga mendukung terus upaya dari pihak kepolisian dan kejaksaan karena ini merupakan korban yang disebabkan atas kekerasan berbasis gender sehingga hingga saat ini Wakil Ketua LPSK dan juga pihak LPSK masih akan terus melakukan pengawasan terhadap korban. Dan pemirsa, rekonstruksi kasus Taufik Hidayat ini dipindah ke Polda Jawa Barat atas pertimbangan keamanan di 6 TKP rumah kos. Polda Jawa Barat ini terpaksa memindahkan rekonstruksi kasus penyekapan Taufik Hidayat. Alasan keamanan dan kenyamanan warga di 6 TKP rumah kos menjadi pemicu utama dipindahkannya rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan oleh tersangka Taufik Hidayat ke Mapolda Jawa Barat di hari Kamis 2 Juli 2026. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Kombes Pol Rumi juga menjelaskan pihaknya tidak melakukan proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Ia menyebut ini merupakan pertimbangan dari pihak kepolisian atas segi keamanan di lokasi. Pindah lokasi. Pindah lokasi ke samping. Pindah lokasi ke samping. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari hasil rekonstruksi kasus Taufik Hidayat, kita sudah tergabung bersama dengan rekan jurnalis Metro TV, ada Sabago Visesa di lokasi. Sabago, seperti apa tadi rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dan apakah ada temuan fakta baru dari hasil rekonstruksi pada hari ini? Selamat siang Gemma dan juga pemirsa. Rekonstruksi kasus penganiayaan berat yang disertai dengan penyekapan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap korban IETR ini telah usai dilakukan di Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat yang tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dimulai dan berakhir sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, yang memang tadi hasil rekonstruksi ini menurut PPA dan juga PPO juga dikatakan bahwa ada 3 TKP rekonstruksi yang dilakukan pada siang hari ini. Meskipun kalau secara keseluruhan ini ada 6 TKP, lokasi penyekapan dan juga penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap korban ITN. Namun ini ada 3 central point TKP yang dilakukan rekonstruksi pada siang hari ini. Dan memang di ketiga TKP tersebut sejumlah ataupun dimulainya penyekapan oleh tersangka terhadap korban dan juga penganiayaan berat yang dilakukan oleh tersangka, yang memang berdasarkan rekonstruksi tadi ini ada sebanyak 21 adegan yang diperagakan oleh tersangka terkait rangkaian peristiwa penyekapan dan juga penganiayaan tersebut. Dan memang di TKP 3, 5, dan 6 ini penganiayaan dan juga disertai penyekapan ini dilakukan, meskipun 3 TKP sebelumnya juga dilakukan, maksud kami ada penganiayaan namun ringan, namun di TKP 3, 5, dan 6 ini
penganiayaan berat sudah mulai dilakukan oleh korban seperti memukul dengan tangan, menggunakan helm, hingga menggunakan senjata tajam, golok begitu tadi diceritakan oleh Dir PPA yang memang juga matching dengan keterangan oleh korban yang mengalami penyiksaan tersebut. Selain itu juga pihak kepolisian ini tidak merinci ataupun mendetail terkait lokasi TKP dan juga tadi dikatakan berkali-kali, ini berapa kalinya juga masuk ke dalam materi penyidikan yang tidak bisa diungkapkan, namun memang dikatakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini dilakukan berkali-kali seperti pemukulan menggunakan tangan, bahkan juga tadi diungkapkan bahwa ada pemukulan menggunakan meja yang kakinya terbuat dari bahan besi begitu. Selain itu juga terkait kondisi korban sendiri tadi juga dijelaskan oleh pihak LPSK yang memang turut menghadiri dalam rekonstruksi kali ini juga masih dalam perawatan intensif oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Gemma. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.